Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Terima kasih sudah menonton video ini dan mudah-mudahan kita bersama masih akan bisa terus memberikan video-video yang berkualitas buat teman-teman semuanya penonton setia Tajwid 5 menit. Masih membahas tentang perkuliahan saya di Magister Management di jurusan Magister Manajemen pada termin kedua di dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Setelah kemarin di video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana penyusunan PKB, visi misi perusahaan, juga RCPP dan RKP. Sekarang kita membahas tentang menyusun kebutuhan SDM. Sudah lebih ke operasional ya. Jadi kan manajemen sumber daya manusia juga harus ternyata di sini salah satu fungsinya ya tentang menyusun kebutuhan SDM ya. Karena kemarin juga kan kita sudah membahas juga tentang seperti apa kebutuhan kayak grading sama leveling gitu ya setelah penyusunan job description dan job analysis gitu. Nah sekarang seperti apa sih? Kemarin saya buka dulu, ini cari-cari dulu. Nah tentang penyusunan sumber daya manusia. Nah, menyusun kebutuhan SDM ini harus mempertimbangkan dengan ditempuh dengan dua cara ya, yaitu dengan menganalisa lalu menetapkan. Proses analisanya ini bisa berdasarkan RJPP tadi dan RKP dan dianalisa dengan historicalnya. Jadi bisa mencek historical data perusahaan, misalnya dengan target penjualan 1000 perlu sumber daya manusia berapa gitu ya di bagian-bagian. Lalu kalau misalnya tahun ini target penjualannya meningkat, kita perlu penyesuaian berapa gitu ya, atau misalnya menurun perlu penyesuaian berapa, kalau ada produk baru itu perlu penyesuaian berapa, harus jadi pertimbangan ke dalam tahap penyusunan kebutuhan SDM ini hingga akhirnya ditetapkan, diberikan rekomendasi kepada manajemen hingga akhirnya ditetapkan berdasarkan SOP yang berlaku di organisasi. Nah, apa saja sih yang harus dipertimbangkan di dalam analisa kebutuhan SDM ini? Pastinya harus mempertimbangkan faktor eksternal dan juga internal, baik kuantitas maupun juga kualitas. Namun pastinya untuk menjamin kualitas perusahaan ini, tadi sebelum analisa perusahaan itu harusnya dilakukan SWOT analisis dulu juga untuk mengecek seperti apa sih faktor eksternal dan internal untuk perusahaan kita. Termasuk faktor eksternal itu seperti keadaan ekonomi nasional dan internasional, faktor sosial, politik dan budaya gitu ya, lalu perkembangan ilmu dan teknologi yang ada di pasaran, lalu seperti apa pasar tenaga kerja yang sekarang, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Nah, ini termasuk internal. Kalau internal itu misalnya faktor pembiayaan SDM gitu ya, seperti budgetnya berapa, anggarannya berapa, faktor pembukaan bisnis baru, seperti strategi perusahaan, apakah akan ada ekspansi atau yang lain gitu ya, strategi bisnis, desain organisasi juga mau seperti apa gitu ya, karena kan pekerjaan itu terus berevolusi ya, dan job grading juga dipertimbangkan dan keterbukaan juga pastinya, dan keikutsertaannya pada manajer seperti apa gitu. Dan pastinya mempertimbangkan beberapa rate seperti faktor rencana ini ya, faktor turnover, faktor karyawan pensiun ataupun faktor kematian gitu ya, itu juga harus dipertimbangkan di dalam penyusunan kebutuhan sumber daya manusia ini. Itu kurang lebih pembahasannya berapa 30 menit ya untuk menyusun itu. Selanjutnya di jam yang kedua menuju jam yang ketiga, kita mulai membahas tentang proses bisnis dan fungsinya. Jadi proses bisnis itu tidak terlepas dari penyusunan cost-nya. Nah, kita harus jelas cost-nya itu penyusunan proses bisnis itu kita harus melewati tahapan identifikasi dulu dan penyusunan. Proses identifikasinya itu dengan seperti apa sih identifikasi nilai tambah di dalam organisasi yang akan diberikan, lalu seperti apa tugas dan fungsi di dalam organisasi, sehingga nantinya akan disusunlah seperti apa pengelompokan proses bisnisnya di dalam perusahaan kita. Prosesnya itu bisa dilakukan dengan cara pembuatan cost center dan juga profit center. Nah, ini yang penting ya. Cost center itu bisa misalnya bagian sumber daya manusia, akuntansi, pemasaran. Buat teman-teman yang udah bekerja pastinya udah paham ya kenapa di perusahaan itu ada yang namanya cost center dan profit center untuk nanti membandingkan seperti apa sih seperti apa sih pembandingannya nanti kan dari profit center berapa, dari cost center berapa, ini nanti untuk menganalisa keuangan perusahaan. Oleh karena itu tergantung perusahaan ya. Kalau berdasarkan undang-undang ini termasuk di bagian HR ya. Tapi apakah di sana fungsinya sebagai benar-benar roles, penanggung jawab atau support
Itu mungkin di bagian HR ada bagian tergantung perusahaan ya. Kalau di perusahaan saya itu bagian ini tuh biasanya diatur oleh bagian finance ya. Oke. Lalu dijelaskan di sini apa itu cost center. Cost center itu ya pusat biaya gitu ya. Jadi untuk jadi pusat kalau misalnya pembiayaan ini dari setiap cost center seperti apa. Lalu jenis-jenisnya itu misalnya untuk produksi, layanan, administrasi dan penjualan, material gitu, bahan baku ataupun juga sumber daya manusia. Nah, itu tergantung strategi dan jenis perusahaannya. Lalu profit center ya pusat keuntungan. Jadi misalnya nih sumber-sumber pemasukan perusahaan itu bisa dari mana gitu ya. Kayak misalnya dari kantong yang mana itu bisa ditujukan dengan pemilihan cost center dan profit center ini. Oke, itu sih 30 menit kurang lebih kita membahas masalah cost center dan profit center ini. Oke, selanjutnya kita juga akan membahas tentang review evaluasi sebuah strategi berdasarkan regulasi. Jadi jadi ada pertanyaan tentang bagaimana apakah sebuah 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 strategi itu sesuai atau enggak dengan regulasi. Akhirnya di 1 jam terakhir perkuliahan kita itu ada pertanyaan lagi, pembahasan pertanyaan lagi, dan kita eh, mulai membahas fokus pada pertanyaan tentang bagaimana cara suksesi di dalam sebuah perusahaan ya. Kita loncat karena ada sebuah pertanyaan tentang bagaimana ini pensiun di hire gitu kan, karena ini bisa mengganggu sistem suksesi di dalam perusahaan. Berdasarkan undang-undang yang dulu, orang yang pensiun itu masih bisa diberdayakan ya, direkrut ulang gitu kan. Tapi sekarang undang-undang yang baru tidak bisa, seperti di militer jadinya. Kalau misalnya udah waktunya pensiun seorang jenderal ya, apa ya jabatannya ya, kasad misalnya kan, pensiun ya harus pensiun, nanti diganti oleh timnya yang lain, karena sistem suksesi itu harus ada termasuk di dalam perusahaan gitu ya. Nah, disampaikan juga di sini bahwa bagaimana sih cara merancangnya, disampaikanlah seperti seperti strukturnya, diagramnya gitu. Dan termasuk misalnya di dalam suksesi perusahaan itu ya seorang posisi itu harus mencalonkan 3 orang, 2 orang biasanya itu dari timnya, 1 orang itu dari luar timnya. Lalu kalau misalnya kalau tidak, yang 2 tim ini akan dilakukan asesmen dulu. Pastinya setelah kita memilih orangnya gitu kan, kita akan merancang pengembangannya dulu seperti apakah pengembangan, syarat-syaratnya untuk di posisi kita itu apa. Dari syarat-syarat tersebut akan muncullah rancangan pengembangan. Setelah dilakukan rancangan pengembangan dan action plan untuk pengembangan tersebut dan dilakukan, setelah selesai dalam kurun waktu tertentu barulah dilakukan assessment. Kalau lolos barulah akan dimasukkan di dalam talent pool. Nah, kalau misalnya talent pool ini tidak kurang berhasil, barulah akan dilakukan rekrutmen dari luar ataupun strategi-strategi lain yang diperlukan. Itu kemarin disampaikan ya untuk di dalam pembahasan suksesi ini. Pasti setiap perusahaan punya punya aturan-aturannya sendiri ya untuk suksesi suksesi karyawan. Nah, selanjutnya kita membahas juga beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara melakukan building gitu ya, membangun kapasitas seorang karyawan. Pastinya harus memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, keadilan dan kemandirian di dalamnya. Dibahas tuh tentang poin-poin di dalamnya. Terus bagaimana sih cara menilai dan mengaudit talents? Itu bisa ada beberapa cara ya, misalnya dengan IDP atau Individual Development Plan itu harus dibuat. Lalu bisa juga digunakan komputerisasi ya atau struktur suksesi. Jadi struktur suksesinya dilakukan sistem komputer gitu penilaiannya. Apalagi zaman sekarang udah banyak sih aplikasi-aplikasi yang mengatur tentang talent pool ini ya. Lalu kadang suka udah ada sih kayak open job gitu ya. Kalau misalnya ada posisi-posisi yang belum jelas succession tree-nya, kita orang dari luar masih di dalam perusahaan tapi di luar departemen bisa apply itu ke posisi itu, asal bisa mengikuti pengembangannya dan bisa memenuhi syarat yang disyaratkan untuk posisi tersebut. Nah, selanjutnya membahas juga tuh tentang GCG ya atau Good Governance, Good Corporate Governance gitu. Tentang tata kelola perusahaan yang baik itu seperti apa dalam hal suksesi itu membangun good governance ini.
Lalu dibahas juga tentang grading dan leveling di dalam penggajian, disinggung lagi kemarin. Hmm, dan ada beberapa pertanyaan banyak sih, akhirnya sampai akhir kelas di 30 menit terakhir kita membahas pertanyaan ya, seperti ada karyawan, ada mahasiswa yang menanyakan tentang gimana nih, ternyata saya ketika di PHK itu hanya dapat setengah dari PMTK gitu ya, nggak dua PMTK gitu ya. Terus akhirnya kita bisa diselesaikan selanjutnya. Lalu pertanyaan tentang outsource, bagaimana peraturan sebenarnya tentang outsource gitu kan. Bagaimana peran seorang manajemen sumber daya manusia di dalam menghadapi outsource ini. Karena biasanya outsource ini tidak dicakupan di dalam skup seorang MSDM, tetapi skupnya orang operasional. Nah, itu juga dibahas di dalam perkuliahan. Pastinya teman-teman semuanya punya pengalaman yang menarik ya di dalam perkuliahannya masing-masing, dan silahkan di-share di sini jika ada yang menarik, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa terbantu dengan video ini dan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, itu saja sih perkuliahan yang kedua ya tentang MSDM tadi, tentang pembuatan call center, profit center, dan bagaimana sistem suksesi di dalam sebuah perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.